berharga Allah, itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Nah, kemudian dalam hadis ini bahwa Allah dan Rasulullah menginginkan adanya perubahan pada hidup kita. Lalu pertanyaannya, perubahan apa yang diinginkan? Hingga para ulama memberikan kajian paling tidak ada 3 perubahan yang harus kita lakukan. Pertama, wawasan dan keilmuan kita. Yang kedua, sikap kita. Yang ketiga, ibadah kita. Nah, perubahan ini yang senantiasa diharapkan di dalam Islam demi bentuk kemajuan dan keberuntungan kita dalam menjalani hidup kita ini. Perubahan keilmuan dan wawasan kita. Kita harus berwawasan luas, harus berilmu luas. Jangan orang kata bahwa terburuk. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit masuk neraka. Keinginan kita adalah berilmu luas, berwawasan luas. Lihatlah bagaimana imam mazhab yang empat tidak pernah menyalahkan imam mazhab yang lain. Itulah orang-orang yang berilmu. Biasanya orang yang berilmu lebih banyak diamnya ketimbang komentarnya. Orang yang berilmu tidak mau tengah dan angkuh. Maka dalam konteks tahun baru ini, tuntutlah ilmu agar wawasan kita lebih luas, agar kita dalam kata orang terburuk, agar kita tidak mudah menyalahkan orang, agar kita tidak merendahkan orang, agar kita tidak cepat-cepat memponis orang sesat, memponis orang masuk neraka. Ini yang pertama. Lalu perubahan yang diinginkan adalah sikap. Sikap ini terkait dengan kepribadian kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu sikap kita dengan orang lain agak sinis, musuh hati, dengki hati, tak boleh nengok orang maju, tak boleh nengok orang sukses, bawaannya orang lain, bawaannya iri dengki. Maka sikap kita di tahun mendatang, di tahun-tahun baru ini, mari sikap itu kita ubah dengan sikap ramah dan santun. Jangan kita pikir bahwa kita orang paling hebat, masih banyak yang lebih hebat dari kita. Jangan kita pikir kita angkuh sombong karena kita kaya, masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Nabi Sulaiman apa kurang kekayaannya, tapi dia bersujud kepada Allah sampai dia meninggal beriman dan ibadah kepada Allah. Apa kurang kekayaan dibanding dengan kekayaan orang sekarang? Rubah sikap kita yang angkuh dan sombong. Mari ubah sikap kita dengan sopan santun, arif bijaksana. Tidak perlu kita marah-marah dengan orang. Justru sebaliknya kita lebih mengerti orang lain ketimbang orang lain mengerti diri kita. Kemudian yang ketiga yang mesti kita ubah adalah ibadah kita. Dalam konteks ini bukan berarti membuat cara ibadah baru. Kalau membuat cara ibadah baru sengaja zuhur di mana-mana, itu namanya membuat ajaran baru. Itu namanya bid'ah. Yang seperti itu yang sesat. Maksudnya merubah ibadah kita dengan
ibadah kita. Rajin ke masjid hanya sholat maghrib saja. Maka dalam konteks ini kita harus merubah. Maka maghrib ditambah lagi isya, tambah lagi subuh berjamaah ke masjid. Yang selama ini mungkin sedekah kita yang hanya 1.000 saja. Maka kita ini merubah ibadah kita lebih baik. Maka dalam hal ini jadilah kita orang yang beruntung. Maka resep menjadi orang beruntung harus kita lakukan 4 D. D yang pertama, dikurangi. Apa yang dikurangi? Perbuatan yang selama ini yang tidak manfaat dikurangi. Banyak perbuatan yang tidak manfaat bagi kita, ngobrol sana, ngobrol sini, tidak manfaat dikurangi, bukan berarti tidak boleh. Kemudian yang kedua, dihilangkan. Apa yang dihilangkan itu? Hal-hal yang berbau negatif, musuh hati, dengki hati, tak boleh nengok orang laju. Kadang-kadang sikut kanan, sikut kiri. Maka hal yang negatif semacam itu dihilangkan apabila kita ingin orang sukses. Yang ketiga, ditambah. Apa yang ditambah? Yang positif-positif. Yang selama ini mungkin barangkali kita kurang bermasalah, tambah lagi dia kita bermasalah. Selama ini kita mungkin sedekahnya ya 10.000 ditambah. Dia akan menjadi orang yang beruntung di mata Allah dan di mata manusia. Ditambah. Selama ini cuma sholat 5 waktu saja, tapi sholat sebenarnya tidak ada duha, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya tidak ada, ditambah. Kemudian terakhir yang keempat, diciptakan. Apa yang diciptakan? Sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Diciptakan. Kalau kita kaya, ciptakan lapangan pekerjaan orang-orang yang lagi nganggur. Biar hidup kita lebih bermakna dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan resep rumus orang sukses, orang beruntung dalam perspektif Islam ini bisa manfaat bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan tahun-tahun yang baik dan positif bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal akhirun usikum wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن التسوية الصفوف انتهت الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Assalamualaikum